dari tadi Ustazah kok dari kemarin greeting terus terus. Iya kan, ini kita ada greeting colors, bukan greeting. Ini kita sebelum PTS kan kemarin yang pertama itu kan putus-putus. Bentar. Bagaimana, bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Ya. Oke, hari ini we would like to review. Ini sepertinya ada speakernya Mas siapa ya? Ada yang menggema, minta tolong dimatikan dulu aja ya. Nah, Ustazah mau membacakan peraturannya hari ini ya. Kalau ketika Google Meet, Ustazah minta tolong sekali untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu, kecuali kalau Ustazah bilang, oke, silakan dinyalakan mikrofonnya, kita jawab bersama-sama. Kalau nanti Ustazah minta salah satu dari kalian untuk menjawab, itu nanti baru yang tidak Ustazah panggil, silahkan dimatikan mikrofonnya, oke? Oke, bisa dipahami? Bisa, pinter. Nah, hari ini kita itu mau mereview dari bab 1 sama bab 2. Ada yang masih ingat bab 1 kemarin kita bahas tentang apa sih? Greeting sama apa ya? Kemarin ada banyak loh. Greeting sama gandengannya apa kalau greeting itu? Yang sampai jumpa, senang bertemu kamu. Itu termasuk apa nih? Parting. Ya, jadi hari ini kita akan sedikit membahas greeting, kemudian parting sama kemarin kan juga sempat kan ya memperkenalkan diri. Ayo, apa ya? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya memperkenalkan diri? Introduction. Iya betul, introduction. Tulisannya U tapi bacanya A. Introduction. Oke. Nah, di sini kita bahas dulu tentang greeting ya. Greeting tadi kan betul kata ucapannya Mbak siapa ya. Tadi itu greeting itu ungkapan sapaan Gus atau kalimat untuk menyapa. Oh iya betul. Kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan macam-macam greeting itu apa aja sih? Apakah cuma good morning aja atau ada yang lainnya? Ayo coba angkat tangan. Angkat tangannya terlebih dahulu. Coba nanti Ustazah kasih nilai plus loh kalau yang berani angkat tangan. Saya gitu. Oke, Mas Diego. Wah, keren ini Mas Diego langsung angkat tangan. Coba Mas Diego, coba sebutkan beberapa greeting itu. Apa aja sih greeting itu? Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Good night. Oke, betul. Oke, mungkin Mbak Kaila, ini Mbak Kaila juga angkat tangan, pintar ini. Mbak Kaila mungkin bisa membantu mengartikan apa aja sih tadi. Good morning, good evening, good afternoon, dan yang lain-lainnya. Kira-kira aslinya apa sih Mbak Kaila? Good morning, selamat pagi. Iya, good morning, selamat pagi. Agak keras Mbak Kaila, coba. Ini suaranya putus-putus. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat evening, selamat sore, selamat malam. Good night, mau tidur. Ya. Oke, pinter. Masih ingat semuanya, pinter-pinter ini. Thank you, Mas Diego sama Mbak Kaila. Thank you so much. Oke, Ustazah sekarang mau pindah ke parting. Apa sih parting itu? Ada yang tahu tadi parting itu apa ya? Parting itu ucapan apa sih? Ungkapan salam perpisahan kepada orang lain dalam bahasa Inggris.
Iya, pinter. Ada yang bisa menyebutkan sekarang? Ayo lagi. Ada yang bisa menyebutkan macam-macam parting Good, itu apa aja sih? goodbye. Apa aja? See Goodbye. See you you. later. See you See you later. too. See you See you too. later. See you too. Oke. Goodbye. See you. Good Kiki job. juga. Kalau Ustazah bilangnya nice to meet you, kalian jawabnya gimana? Nice to meet you too, sir. Oke. Kok sir? Ustazah kan bukannya Sorry. bapak-bapak. Sorry. Saya Nice to meet Mrs. you Mrs. too, Mrs. Mrs. atau Mrs. Miss, sorry. Miss. Karena Ustazah masih Mrs. belum Ocha. menikah. Miss Ocha. Ya, Ocha. Miss Mrs. aja. Ocha. Mrs. Ocha, ya. Betul. Mrs. Ocha. Oke. Kalau udah menikah, Ocha. Mrs. Kalau Ocha. yang Oke. Versus Kalau yang belum menikah itu bilangnya nanti Miss Ocha. Tuh. Kalau yang sudah menikah, ya kalau Miss itu artinya tuh nona, Mbak istilahnya ya. Kalau di sini ya mungkin ya ibu tapi masih belum menikah. Tapi kalau Mrs itu yang sudah menikah, Mrs. MRS itu loh. Tapi kalau bapak itu nggak ada bedanya antara sudah menikah sama belum menikah, sama-sama dipanggilnya Mr. MR, Mr. Gitu. Oke, sekarang Ustazah minta tolong. Nah, sekarang tadi kan parting sudah. Kemudian kita review lagi. Ini dia. Colors. Coba ya, kita masih review ke materi dulu. Coba sebutkan warna-warna ini dengan dalam bahasa Inggris. Siapa yang berani? Gampang ini. Aku. Silahkan angkat tangan dulu. Aku. Ustazah, aku Oke, Mbak Kaila. Aku Kaila sudah. Oke, Mbak Octavia. Mbak Octav. Yang balon ini ya. Coba. Iya, yang balon. aku mau Siapkah ini warnanya? Grey, Oke. Blue, white, black, yellow, orange, white, pink, red, pink. Oke, red. white, ini lihat warna kameraku, grey. guys. Nggak kelihatan Kurang satu jelas, yang ini. nggak Guys. kelihatan jelas, Ini Yang udah. warnanya. Ini. Yang mana tuh, Ungu belum. Yang ungu belum. Purple. Ini purple. Yes, good. Thank you, Mbak Okta. Yeay. Nah, sekarang Ustazah mau mereview lagi ini. Kalau mau bertanya tentang warna. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini merah? Jawabannya ada berapa ya? Ada 2 apa ada 1? Masih ingat yang ini? Dua. Ya, 2. Oke, kalau ada pertanyaan is it red? Jawabannya bisa yes, No, it is. Yes, it is. atau Yes, it is or no, it is not. 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 It's perang. Saja. Iya, pintar. Sekarang saya mau tanya lagi, ya. Kalau umpamanya, A couple of you. nah, coba kalau ini, is it apa ini namanya? Yellow. Is it yellow? Yellow. Oke, is it yellow? Loh, kok gede sekali tulisannya? Huruf besar. Is it yellow? Jawabannya kira-kira apa dong? Yes, it is. Antara yes atau no? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes.
kecil banget tulisannya. Ini ada kata I. Kalau Ustazah, Mbak jawabnya gini. Yes, it is not. Betul apa salah? Salah. Salah, Us. Salah. Ini betul apa salah? Salah. Oke. Kalau Ustazah jawabnya yes. Salah, Terus Us. apa ini? Salah. 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 Kalau di sini ada kata is, berarti nanti di sininya juga sama ya. Ini Yes, they ini are. juga Salah. dibalik aja. Yes, it Yes, is. itu. Yes, it Oke, is. good. Nah, sekarang kalau yang pertanyaan yang satunya ini kira-kira betul apa salah ya pertanyaan ini? Is it great? Great. Apa usahanya? Gre. Kayak suara truk ya. Great. Nah, ini Suara macan. masih lemot ini laptopnya. Lemot. Iya. Bukan deh. Suara macam sama kayak aku ya, Us. Nah, emang green gitu. No. Bukan. Suaranya Kan macam itu word. R-O-A-R. War. roar, ya. Roar. Tek on type anjir. Suara truk gitu sih. Oke. Coba Biasanya. pertanyaan Itu yang bukan suara rek, itu suara sama kereta. Iko. Niko. Halo, Beni. Nah, Kamu hijau ini ya? sama Niko. Ini green, kok kamu hijau? Ini. Apakah ini hijau? Kok hijau? Oh, itu green. Apakah ini hijau? No, Yes. it is not. No, it is Jawab not. not. No, Yeah. It is not. It is not. Then, It is a blue. No. It is a blue. Oke, tulisannya Blue. B-L-U-E. please spell in English. Ayo coba spell in Apakah- English dalam bahasa Inggris coba. Apakah ini hijau? Tidak, Oke. ini biru. Sekarang dieja tulisannya blue. Blue itu gimana? Dalam bahasa B Inggris. L U E B L U E B L U E B L U E. U apa U bahasa Inggrisnya U? You. Bahasa Inggrisnya you. Terus bahasa Inggrisnya iya. Kalau E itu dibacanya I. Kalau A dibacanya A. Kalau I dibacanya I. Beda-beda. Kalau uus You. bukan o. Kalau Oke, next. Apakah kalian bisa menjawab? Oke, Ustazah ini minta tolong untuk dibaca coba Nana. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3, go. What is color Those birds are green of blue. the color of this Red is red. Oke, good. Red. Oke, sekarang Ustazah mau tanya ke Saya. Mas Najah ada nggak? Tangan aku Nah, kenapa Mas nggak Najah saya? ada nggak? Mas Najah? ada. Mas Najah bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Bisa. Mas Najah, what is the color of your bag? Apa warna tasmu, Mas Najah? Red. Coba dibaca kayak ini, Mas Najah. The color. Oh, ini ganti of my bag
is The color of the Red. Oke, good. Thank you Mas Naja. Sekarang Ustazah mau tanya ke Mbak Akifa. Mbak Akifa? Ya, Us. Oke, Mbak Akifa, what is the color of your shoes? Do you know shoes? Kaos Mbak kaki, Akifa tahu? kaos kaki, kaos kaki. No, shoes. Shoes itu Sepatu. sepatu. Itu sepatu. Sepatu. Ya, gandengannya kaos Sepatu. kaki. Apa warna sepatumu Mbak Akifa? Ini diganti shoes Mbak Akifa. Kalau aku black. Halo Mbak Akifa. Halo. Ya, coba Mbak Akifa dijawab. The color Shoes. shoes is apa warnanya? Black. Red. Oh, red. Wah, merah-merah ya hari ini ya. Nggak ada yang pink. Mungkin ada yang punya pink. Kayaknya ada yang kita. Aku gak suka pink sama sekali. Oh, nggak suka pink sama sekali. Oke, sekarang Ustazah pengen tanya Mas Alfi. Sukanya purple. Padahal pink. Ya us. Padahal pak. Aku sukanya orange sama red sama black Aku juga. sukanya merah sama putih. Aku sukanya oranye, merah sama black. Hitam. Aku juga suka merah. Aku juga suka hitam. Tapi lo nggak suka black ya? Lo us. Emangnya kenapa Aku us? suka black. Loh, kok hitam? Mas Alfi ada, Mas Oh, Alfi. itu. Ada us. Ada. Mas Alfi? Ada. Ada, Mas Alfi. Bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Oke, Mas Alfi. What is the color of your apa ya ini? What is the color of your watch? Punya watch? Watch? Mas Alfi punya watch? Maksudnya jam. Iya, Maksudnya Mas Alfi punya jam? Punya. What is the color of your watch, Mas Alfi? The color of my watch is iya. Apa warnanya? gray. Gray? Ya. Oke, abu-abu warnanya. Oke, good, thank you. Nah, ini yang bawah, ini kan di sini kan ada kata is, itu untuk satuan anak. Kalau lebih dari satu warnanya, ini harus pakai are. Nah, di sini kan ada warnanya ada dua nih, biru sama hijau. Jadi pakainya are. Misal pertanyaannya gini, what color are those smokes? Those smokes are green and blue. Oke, bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Bisa. Nah, sekarang coba. Ada yang punya Bisa, tasnya dua? Us. Ada yang punya tas dua? Aku punya us. Satunya tas Punya? gede, satunya Lebih dari tas dua, sekolah. Lebih dari dua. Aku punya us. Punya us, Oke, satunya oke, warna oke, biru, oke. satunya warna merah. Satunya buat Nah, angkut PS, ini satunya coba. buat Ini angkut PS. satunya buat PS. Buat mainan PS di rumahnya Oke, yang sekarang Ustazah. Oh, jadi dibawa ke sana. iya us sudah di sana. Pas itu yang OT. Ya. Yang T. Sama dong kayak aku juga yang Oke, kalau gitu Ustazah mau Boleh tanya lah. ke Mas Noval ya. Ustazah mau tanya ke Mas Noval ya. ya us ya. Gini, Mas, what color are your bags? Your bags. Apakah warna tasmu yang banyak, yang dua tadi loh? Coba jawabnya. My bags are warnanya apa?
Jawabnya yang ini. Ya. Are? My Ya, bags betul. are blue and red. Oke, blue and red. Mungkin ada juga yang punya sepatunya ada 2. Aku Ada ada yang 2 punya 2 hitam sepatu. semua. Hitam semua. Nah, kalau hitam 3. semua, 3 hitam semua. Iya. 4 kalau Iya. nggak salah 4. Waduh, banyak banget sih. Ustazah minta Sepatu satu boleh zaman nggak? lama, Ustazah kalau minta satu boleh nggak? Saat Sepatunya. Ada 3 Ustazah yang kalau 3 minta buat satu. sepatu sekolah, yang 1 buat badminton, Oh, badminton. Kira-kira kalau di kakinya Ustazah muat nggak? Ukuran 40, Oh, waduh, 40. Kok ini besar banget Ya. kakinya? Nah, nggak Ustazah cuma bercanda ini. Nanti kalau Ustazah minta kakinya cuma bisa masuk separuh dong. Ustazah kakinya juga penuh soalnya. Oke, sekarang Ustazah mau tanya yang sepatunya Mas Noval ya. Ini Ustazah ganti shoes. Nanti Mas Noval, karena tadi warnanya ada berapa? 4, Warnanya? Iya kan tadi ada 4. Terus warnanya sama semua tadi apa ya tadi? Warna hitam Iya. apa? Hitam. Nah, Hitam. karena kan Kalau nggak salah hitam semua, Nah, kalau ada 4 benda, Lupa, oke, anak-anak minta tolong diperhatikan dulu ya. Kalau ada lebih dari 1 benda, misal 2 atau 3 atau 4, bendanya beda. Sepatunya ada 4, cuman warnanya sama. Ini nanti jawabnya tetap pakai is. My shoes is black. Jadi cuma 1, karena warnanya cuma satu. Kecuali kalau sampean punya 2 atau 3 sepatu dan warnanya beda. Misal sepatunya Mas Nova yang satu warnanya merah, yang satu warnanya biru, yang satu warnanya itu baru pakai are, baru pakai yang tadi. My shoes are, baru itu tadi apa? Blue, green, and red. Misal, ini baru yang lebih dari 1 warnanya. Jadi yang dihitung itu warnanya. Oke, tapi nanti kalau meskipun bendanya, misalnya sepatunya ada 4, tapi warnanya tetap sama, black, ya tetap aja. My shoes is black. 1 aja warnanya. Oke, dari sini sudah mulai bingung? Tidak terlalu sih, Aku sudah gini, paham. Nah, kalau begitu, kalau sudah paham Ustazah, mau cek ini Ustazah punya soal. Oke, ini nanti menjawabnya secara urut aja ya, urut absen aja ya. Dari absen 1 Ya, sampai terakhir. Ya. Terus hari ini nggak ada latihan soal. Ada latihan soal, cuma nanti Ustazah kasih 5 aja. 5 apa 20? Ditulis. 5. Ditulis di Iya, nanti buku ditulis tulis. aja. Iya, nanti Apa bisa enggak ulangan? ditulis. Besok minggu depan ulangannya. Hari ini Jangan, kita cuma ulangan review. dulu, aku belum siap. Iya, minggu depan masih ya, minggu depan. Ini Ulangan masih apa? latihan dulu. Ulangan Kan apa? habis ini mau PTS. Minggu depan PTS. Minggu depannya lagi. Ya, Wow. Minggu depan nanti latihan PTS. Ya Allah. Oh, belum lah. Habis ini sudah mau semester berapa? Oh, masih semester 1 tapi Kelas 4 gak kerasa mau kelas 5. Dunia ini terasa gimana? Kenapa Gimana? kelas 5 gak kerasa sama sekali? Rasanya barusan kemarin, Itu loh, Iya, gara-gara nggak kerasa sekolah. ya. Gara-gara sekolah online. Kalau sekolah offline pastinya kerasa Iya. semuanya. Aku serasanya kelas 4 cuma kelas 3 itu terasa cuma 1 jam. PTS-nya Satu jam doang rasanya kok. Iya, Aku nanti juga. latihan rasanya cuma PTS-nya. satu hari kok. Latihan PTS-nya di HP, Google Form nanti. Sebentar ini Nanti kalau udah mulai PTS Kenapa tidak sekolah online saja? Aku sukanya sekolah online.
Fly. Heeh. Us ulangan sekolah online. Us kalau nggak salah di sini 2022 ya Us. 3 bulan lagi. Iya. Selamat tahun baru. Oi oi oi, kembang api. Banyak sekali, hampir Us nanti Hampir PTS-nya membuat online musik. apa offline, Us? Pakai HP apa? Tatap muka nanti. Masih belum Offline tahu Us, ya. offline. Nanti insya Allah kalau Offline. nanti offline, insya Us, Allah offline, Us, kalau offline. sudah ada pengumuman bisa. Mungkin semoga aja ya bisa masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim, offline. Yang tahu ini apa? Like Megang apa ini? this. Kok jadi gini, guys? Pingin online, Green screen. Itu warnamu jadi gini ya? hijau mungkin Mas kalau nggak putih. Ini box loh, Us. Itu warnanya apa Mas Nova? Apa? Abu grey. Oh abu-abu. Abu-abu. Tapi dia kok nggak bisa detek ya. Itu wallpapernya Mas Noval itu apa sih? Kayak rumah. Apa sih Mas Noval? Gambar apa sih Mas Noval? Nggak tahu. Rumah. Ya, Oh, tapi itu nggak tahu rumahnya gambarmu yang siapa. di belakang. Heeh. Oh, ini gambar Google, keluarga apakah saya. istri bau? Keluarga yang lengkap. Apakah istri bau? Oke. Keluarga itu yang lengkap sekali. Lengkap sekali, Google. kawan. Dan ini aku. Ini saya ini. Sungguh sudah dia Ketika masih- mencintamu. Ketika masih Sudah gumi. hadir. Bila marah, Nabi akan memanggil. Ini PPT-nya Ustaz belum terlihat ya? Belum. PPT. Gini mati Sungguh dah. sudah dia mencintamu. Aku megang apa ini, Us? Ya? Aku megang apa ini, Ya, Us? Kok bisa. bisa kayak gini? Khusus dulu di dunia. Benar. Asyik perempuan bisa cintamu dengan Nabi. Bukan hari. Gimana Mas? Oktav tadi nanya. Ini hari Rabu. Iya. Mas Nopal itu Iya, siapa Rabu. itu yang di Rabu ini. belakang? Today Tahu is siapa yang di belakang foto? Wednesday. Fotomu itu. Itu aku. Tapi kenapa Itu saya. matanya? Mas Nova kok lucu, Kenapa kok matanya? gemoy banget sih? Tapi kenapa matanya ditutupin? Emangnya pas bayi kamu belum face Itu reveal umur berapa pakai Mas YouTube? Nova? Nggak tahu. Terus Mas Noval saat itu pas difoto nggak mau Sudah face. muncul buatnya Mas Ustazah? Noval nggak mau face reveal belum. Itu mainan Mas apa? Noval terus nggak? Gaya-gaya Mas nelpon Noval sambil seharusnya main pas tab. kamu Mas Nova sebaiknya pas kamu masih kecil kamu harusnya mas face reveal dulu daripada di foto ketukan Ustazahnya matanya keluar. face reveal. Ya, Face reveal. Tapi pas Artinya kamu dia baru face reveal. Artinya bingung aku ya. Palaku kok. Ini palaku. Siapa tuh? Jangan Gue aneh deh. beraninya apa Aneh namanya? deh. Ulimu aku. Coba. Saya harap kalian segera diam ya. Mas Rizky. Salahkan Mas Rizky. Soalnya dia Aku Mbak Grosir. Mbak Rani. Mbak Grosir. Grosir ala fitness kedua. Ya, Grosir SMS dulu. Sangat menakjubkan. Mbak Grosir alat fitness seged. Mas Alkalin. Oh lelayo. Lihatlah SMS ku. Ini apa ini? Tulisannya apa itu? Oh, udah gila ya. Tadi keluar kah? Betul sekali. Ya, kayaknya Ustazah keluar. Ocha tadi keluar. Betul sekali. Halo. Ini lihatlah chatku yang sangat tidak jelas ini. Itu bahasa Thailand, bahasa Korea, bahasa apa itu? Salim. Bahasa Japanes. Masuk ke sana. Los yang salah.
Dia tuh Ada rusuh direkam, boy. Ya jangan rusuh. Wah, aku sudah melakukan presentasi dalam Diam. chat BW apa itu BWJS apa artinya? BWJS. BTS. BUMN. Bum. BPJS. Bumen. Kan bacanya apa tau? Bumen. Bum apa? Bum. BUMN. Oh, bukan UMN. bum. Bukan bum. Bukan bum ya. Bum. Bum. Aku sedang melakukan presentasi kepada Mas Noval. BUMN. Ini ketua kelas loh. Mbak Farah Ini juga mana kan tau kok ada nggak usaha ada. yang Bentar ada. tak cari. Ustazah Tahu belum. Mbak Farah on mic. Halo. Menang apa? Menang ya. Ya. Ustazah lo masih ada Ustazah. Sorry. Coba kamu pindah tulis di sini ada 17 lainnya gitu, kamu pindah kayak Ustazah masih ada. Iya. Apa enggak? Direkam kok. Ya diam. Diam. Diam boy. Tumur lah. Off Mas mic. Rizky lagi pelihara ayam kah? Ayam celengan itu Mas Rizky. Nah, ini ketua kelas mampus. Udah diam. Belum ada. Tumtur lagi ah. Terus rumtor. Wah, jadi YouTuber dia. Mas Noval, kenapa kamu rumtor? Ada guys. Diam. Ada selimut. Matikan mic. Terus Matikan mic Mas Watan, matikan mic tolong. siap bos. Tolong semuanya matikan kameranya please. Aku pakai Oppo Reno 4 jadi ada gimbalnya bisa stabil. Dimohon untuk dimatikan kameranya dan stop room tour. Nanti aja room tournya. Besok nanti. Room tour anjir. Wow, berisik sekali. Matikan kamera, off mic. Matikan kamera, off mic. Sekali. Mas Noval, please stop. Matikan kamera. Udahlah, room tour aja Zahra terus. matikan mic. Buset, Mas Noval berupaya sendiri. Ini buat komputer. Buat komputer itu. Yang PS. Di mana ya yang PS? Di mana ya? Stiker PS on. Bukan. PS anak PS anjir. Bukan itu. PS4 anjir. Bisa buat main apa itu? Aku gak ngerti buat cara Bisa dengar suaranya Ustazah. Bisa. Oh, dari tadi Mas Noval. Iya, Usufi dengar semuanya. Ada tadi yang main presentasian ya. Itu Mas Noval sama bla 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 lain Us. Aku nggak mainan presentasi Tapi Iya. Mas Noval mainannya room turuan aja Us. Iya. Room tour anjir. Mas Fatan tadi sibuk siaran radio ya. Hahaha. Oke, ditunggu dulu ya. Ini tadi Us Ocha keluar Us kenapa Us Ocha karena sinyalnya Us Ocha lagi tidak bersahabat. Gitu. No, Jadi ini nggak bisa tadi Us Vivi pelajaran. masih berkomunikasi sama Us Ocha tentang tugas kalian yang belum tersampaikan kayak gitu. Oke. Jadi ini tadi dari Us Ocha titip pesan supaya nanti kalian mengerjakan tugas latihan soalnya ya. Nanti latihan soalnya akan dikirim Us Ocha di grup kelas 4 ya. Di grup kelas 4 Iya, nanti saya paham. jawabannya bisa dikirimkan ke Us Ocha gitu. Jadi nanti biasanya keren. Us Ocha minta sama pertanyaannya atau jawabannya aja? Minta pertanyaan. dua-duanya.
Ya, pokoknya dua-duanya us. Oke, dua-duanya. Bentar ya, Sufi tanyakan. Terus Mas Nova loh, dari tadi room tour PS4 tuh ada mainannya di. Oke, sekarang karena Ocha sudah live, kalian bisa menyiapkan buku tematiknya. Yuk disiapkan Terus buku jadi bahasa Inggrisnya udah selesai tuh, bahasa Us. Inggrisnya Bahasa sudah Inggris. selesai. Hari ini tadi Ya, kan sama Ocha. Gak sempat bilang alhamdulillah. Ya, sekarang bilang ucap bersama-sama. Alhamdulillah. Sekarang masuk ke materinya sama Usufi. Oke, semuanya sudah siap untuk memulai tematik hari ini? Sudah siap ya? Sudah, Us. Ya. Ustadzah. Us. Iya. Kok suaranya Usufi kok? Iya, gimana Mas? Suaranya Usufi kok agak lemes gitu. Suaranya agak Suaranya kayak lemes. kemarin. Suaranya Agak lemes. Suaranya lemes. agak lemes. Suaranya lemes. Nanti kalau Usufi teriak yang pakai headset kaget dong. Kok suara speakernya Ustazah ya? Kok Masa suaranya gimana? Kamu mau Usufi agak teriak segini? Gak mau. Saya agak takut. Speaker dulu. Jangan dibesarin. Aku pakai headset soalnya. Oke. Headset. Kalau yang pakai headset bisa volumenya dikecilkan ya. Ya. Kasihan Aku nggak yang pakai lainnya yang nggak headset. pakai headset. Oke. Bisa dibesarin. Begini sudah bisa dengar semuanya. Pakai laptop. Kalau nggak pakai headset bisa dibesarin, Us. Bisa. Kenapa nggak bisa? Dengan aku pakai Bisa lah. speaker us. Oke, tunggu dulu ya. Usufi coba cari posisi yang cahayanya agak bagus dulu. Itu kan di belakangnya ada edit anjir. halo? Kenapa? Lu kira Kan aku koneksi? lagi nelpon. Nah ini wajahku orang nelpon sambil zoom. Oke. Ya emang Oke, sudah ada bisa gambar dengar speaker di suaranya sana saya? telepon. Bisa. Kurang kencang. Bisa, Us. Oke, jadi ini tadi. Nggak imbang sama suara yang lain. Iya, tolong dimatikan dulu mikrofonnya biar suaranya Usufi terdengar jelas sama yang lain ya. Dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, jadi ini tadi dapat pesan dari Us Ocha, katanya nanti Us Ocha akan kirim latihan soal ya. Latihan soal di grup kelas 4. Nanti kamu jawab ya. Kamu jawab, kemudian tapi nggak perlu dikirimkan ke Us Ocha karena itu kan nanti untuk belajar kalian di rumah. Gitu, karena kan sebentar lagi kalian akan PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, itu nanti buat latihan kalian supaya nanti kalau pas PTS kalian nggak kaget gitu. Jadi nanti itu untuk latihan di rumah dan jawab tematiknya ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Yes. Oke, alhamdulillah. Hari ini semua kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita semua sehat hari ini. Hari ini sudah sholat duha semua belum? Sudah. Sudah sholat subuh tadi? Pintar anak-anakku kelas 4, insya Allah solihah, pintar-pintar. Kalau sholat sudah nggak disuruh lagi, nggak nunggu berantem sama bundanya dulu ya. Oke, nanti hari ini siapa yang nggak sholat subuh? Ayo angkat tangan. Yang Bukan hari aku, ini bukan nggak aku, sholat bukan aku. subuh. Bukan aku sholat kok Mbak Alia nggak sholat subuh hari ini? Buset. Oke. Nanti yang hari ini belum sholat duha, nanti setelah Google Meet bisa sholat duha ya, sambil menunggu jadwal mengaji uminya. Begitu. Oke. Rabu nggak ada, Rabu. Oh, Rabu nggak ada. Hari Rabu ada. Aku Rabu nggak ada, Nggak ada. Adanya Senin, Selasa, Kamis. Oh, Senin, Selasa. Aku Senin, Selasa. Aku Kamis. Iya, Mas Ferdi hari aku Selasa ya. Selasa, Kamis. Oke, yang hari ini ada ngaji, nanti sebelum ngaji masih ada jeda waktu untuk istirahat, bisa digunakan untuk sholat duha. Oke, Aku nggak ngaji hari ini, aku libur. Iya. Hari ini materi tematiknya PPKN apa ya? sama PPKN sama IPA. PPKN sama IPA. Berarti kita belajar PPKN dulu atau IPA dulu ini? Terserah. IPA dulu, ilmu pengetahuan alam, aku suka alam. IPA, ilmu pengetahuan alamiah. Alam. Ilmu pengetahuan alamiah. Ye. Pengetahuan alamiah. Alam, boy, bukan alamiah. Ya alam sama alamiah. Ya sudah, terserah kau. Oke, ditunggu dulu ya. Sufi coba share screen dulu. Sudah siap semuanya? I'm ready. I am ready. I'm ready for volunteer. Oke, hari ini kita akan belajar IPA dulu ya. Kita hari ini masih belajar tentang tematika sistematika materi IPA tentang tanaman obat. Iya, sebelum Usufi mulai bisa dimatikan dulu mikrofonnya anak-anak semuanya. Kameranya tetap dinyalakan. Ya, kameranya tetap dinyalakan, udah dinyalain, Tapi nggak kelihatan yang Mas Noval. Iya, itu kelihatan ada fotonya Mas Noval telepon itu ya. Matanya betul. Oke. Kameranya tetap dinyalakan, tapi mikrofonnya dimatikan semua ya. Nanti Usufi akan buka pertanyaan ketika sudah selesai menjelaskan materinya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, dicatat dulu pertanyaannya. Kira-kira mau tanya apa, yang nggak paham yang mana. Nanti rangkumannya boleh dibawa, nggak usah ini rangkumannya. Boleh rangkumannya boleh dibawa. Nanti sambil mengabsen, sambil kalian menyalin latihan soal, nah nanti bisa sambil tanya-tanya. Oke, bisa dipahami ya semuanya ya? Bisa. Oke, sekarang mikrofonnya semua dimatikan, kameranya dinyalakan. Baik, kita mulai yang pertama yaitu kita akan membahas tentang tanaman obat. Nah, tanaman obat ini apa ya? Tanaman obat keluarga biasanya itu ditanam di halaman rumah.
bisa juga di halaman, di rumah, kemudian di kebun, di ladang yang tidak terlalu luas. Nah, ini tanaman obat ini berarti tanaman-tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat, ya, obat alami. Allah sudah menciptakan alam semesta dan seisinya itu, berarti Allah juga menciptakan tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat sebagai obat. Allah menciptakan penyakit, berarti Allah juga ada obatnya. Allah juga sudah sedia obatnya. Tinggal bagaimana usaha manusia supaya mendapatkan obat itu. Nah, obat itu nanti juga ada yang halal, ada yang haram. Bagaimana cara kita menyikapinya, begitu. Selama masih ada yang halal, kita gunakan yang halal. Tetapi sebagian ulama juga mengizinkan menggunakan bahan-bahan yang biasanya dilarang oleh agama Islam, tapi karena keadaan darurat atau tidak ada obat lain selain itu, selain barang yang dilarang sama agama itu tadi, selain bahan yang haram ini tadi, diperbolehkan kalau untuk sakit dan dalam keadaan darurat seperti itu. Selanjutnya, manfaat tanaman obat keluarga adalah untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Kenapa bisa dikatakan sederhana, mudah dan praktis? Karena tanaman obat ini mudah dikembangbiakan, mudah ditanam, ditaruh pot bisa, ditaruh polybag bisa, polybag yang bekasnya bekasnya sabun cuci atau bekasnya sunlight atau botol bekas air mineral seperti itu bisa, atau menggunakan pipa bisa, atau bisa juga ditanam di tanah, langsung di tanah seperti itu. Kemudian dia praktisnya kenapa? Ya tinggal petik di halaman rumah, petik di kebun seperti itu. Nggak perlu pergi ke apotik, nggak perlu keluar uang. Nah, lebih hemat dan lebih bermanfaat untuk tubuh, tidak ada efek sampingnya. Nah, tanaman obat ini apa aja? Yang pertama yaitu ada temulawak. Temulawak ini bukan berarti nanti kalau minum temulawak kamu jadi ketawa-ketawa karena ketemu pelawak. Bukan gitu ya. Jadi temulawak ini adalah sejenis rimpang atau temannya kunyit, jahe, dan yang lainnya. Temulawak ini memiliki kegunaan diantaranya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, terus pegal-pegal kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan kadar lemak darah. Ya, kadar lemak darah ini bisa diturunkan. Kalau kadar lemak darahnya tinggi, nanti bisa terjadi penyakit yang lebih berbahaya. Kemudian mencegah penggumpalan darah. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau darah di dalam tubuh kita kan harus terus mengalir. Kalau sampai ada penggumpalan darah, bisa jadi nanti terdapat penyakit-penyakit yang berbahaya juga seperti itu. Temulawak itu kayak gimana? Temulawak itu nanti coba ya cari di dapur kalian atau nanti kalau ke pasar ya tanya itu sama Bunda, Bun, yang temulawak itu yang mana? Atau Bun katanya Sufi kok temennya kunyit, temennya jahe. Nah, nanti itu bisa ditunjukkan sama bundanya ya. Aku pernah minum temulawak, Us. Oh iya, pernah minum temulawak. Gimana rasanya Mas Diego? Gimana? Aku setiap hari minum temulawak, Us, karena di sini kebonan Kalau banyak aku setiap temulawak. hari minum jahe, kalau setiap hari aku minum jahe. Banyak temulawak. Iya. Kalau aku setiap Setiap hari hari minum air jahe. putih aja, Us. Air putih aja, Us. Kalau aku setiap hari minum jahe, aku. Iya. Masa Mas Fatas ya yang jahe? Temulawak godok. Oke. Yang sering minum temulawak sering bahagia nggak karena ketemu pelawak? Enggak sih, Us.
Enggak sih. Enggak ya? Apa? Bukan Masa ya? lihat Itu temulawak temulawak itu bukan berarti Kan nanti gila kalau nggak kalau madu. kalian minum temulawak kalian jadi ya bahagia karena diberi kesehatan, tapi bukan berarti kalian nanti ketawa terbahak-bahak karena seperti ketemu pelawak, bukan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ada tanaman obat selain temulawak, yaitu ada daun sirih. Nah, daun Di sirih. rumahku ada, Us. Di rumahku ada. Oh ya, di rumahmu ada? Oh, juga biasanya Iya, di juga rumah minum nenek. sirih. Aku kan lagi di rumah nenek. Oh gitu, Mbak Oktav lagi di rumah nenek. Oke, jadi ini ada tipe ya. Ini harusnya kegunaan daun sirih. Sebentar, Usufi benarkan dulu. Itu mirip punya aku gitu, Us. Iya, namanya daun sirih bentuknya ya kayak gini. Iya. Ya, itu biasanya kalau adikku mimisen nanti dikasih daun itu di hidungnya. Oh iya, benar. Kalau mimisan ini daun sirih ini bisa dijadikan obat mimisan. Nanti digulung-gulung, kemudian dimasukkan ke hidung. Pas Nova nggak punya daun sirih, pakai apa namanya? Pakai es gitu, Us. Esnya ditempelin ke hidung, habis itu tisunya ditempelin ke lubang hidung gitu, Us. Oh iya. Jadi agak lebih cepat. Iya, bisa. Soalnya Mas Noval sering mimisen. Oh gitu. Sering. Kalau yang sering mimisen adik. Pagi malam. Oke, iya. Jadi ya, bisa Usufi lanjutkan. Silahkan dimatikan dulu mikrofonnya. Kemudian ini ada daun sirih. Apa sih kegunaan daun sirih? Tadi sudah disebutkan sama Mbak Oktav. Kalau daun sirih ini bisa dijadikan obat mimisan adiknya. Nah, selain untuk mengobati mimisan, daun sirih juga bisa untuk mengobati batuk. Gimana caranya? Biasanya Usufi dulu sering dibuatin neneknya Usufi itu daun sirih dicampur Coca-Cola. Wah, enak tuh ya. Jadi Coca-Colanya nanti itu direbus barengan sama daun sirih. Gunanya itu untuk mengobati batuk. Atau bisa juga biasanya ibunya Usufi dibuatin neneknya Usufi itu Coca-Cola sama daun sirih. Itu ketika mau dapat itu amanah untuk jadi pembawa acara kayak gitu. Ya, jadi MC acara-acara di tempat kerjanya ibunya Usufi gitu. Ya, jadi bisa daun sirih itu dijadikan obat batuk. Nah, kalau resepnya neneknya Usufi itu Coca-Cola direbus pakai api kecil, kemudian direbus barengan sama daun sirihnya. Ah, enak itu rasanya. Kan kamu kalau daun sirih aja pasti nggak doyan kan ya? Nah, kalau sama Coca-Cola rasanya gimana, gitu Us? ya? Iya. Rasanya kayak Coca-Cola, tapi ada rasa sedep-sedepnya daun sirih gitu. Oh, nah, nanti sangat dicoba. primitif ya, Us. Kok primitif toh loh? Itu justru modern. Coca-Cola itu kan modern toh. Iya sih, tapi juga ada campuran bahan primitif. Iya, itu bahan namanya jadul. kolaborasi, Mas Noval. Kolaborasi Iya, masa kini sama masa dulu ya. Oke, selanjutnya, selain untuk mengobati batuk, daun sirih ini juga bisa sebagai antiseptik atau membunuh kuman. Ini terbukti daun sirih ini digunakan untuk beberapa obat antiseptik kayak betadine, kemudian Dettol. Nah, itu sebut merek jadinya ya. Nggak boleh harusnya. Ya, antiseptik. Nah, ini nanti kalau kamu jatuh, terus kan ada lukanya. Nah, lukanya ini dibersihin dulu. Bisa pakai air atau bisa pakai alkohol. Kemudian ditempelin sama daun sirih yang sudah dimemarkan. Udah ditutuk-tutuk kayak gitu. Nah, nanti habis itu ditempelin di situ. Dia bisa jadi antiseptik, membunuh kuman-kuman yang bisa menyebabkan lukamu itu tadi terinfeksi. Kayak gitu. Selanjutnya, kegunaan daun sirih tadi sudah ya mimisan. Dia juga bisa digunakan sebagai obat kumur. Nah, biasanya kan ini bisa juga obat kumur, ada juga pasta gigi yang mengandung daun sirih. Nah, daun sirih ini juga bagus untuk
kesehatan mulut dan gigi. Kalau dijadikan obat kumur, dia bisa menyegarkan nafas. Nah, biasanya ini digunakan ketika puasa. Kan karena puasa kita nggak makan. Kenapa nggak pakai permen aja, Us? Ya kan puasa, nggak boleh makan permen. Kan kalau permen ada rasanya, Mas Watan. Ya, batal dong nanti puasanya. Penyegar mulut. Kok kamu jadi promosi? Ya, oke, Usufi lanjutkan. Dia bisa jadi obat kumur, bisa juga ada juga yang dijadikan sebagai pasta gigi. Ya, ini juga bagus untuk kesehatan. Lain atau sekarang kan kita pakai masker ya kemana-mana setiap hari. Nah, supaya bau tidak sedapnya ini tidak tercium oleh hidung kita sendiri, nah itu bisa menggunakan obat kumur yang dari daun sirih. Bisa beli yang sudah kemasan ya, seperti ada juga itu yang di Indomaret banyak kan ya. Atau bisa juga kita buat sendiri. Caranya dengan merebus daun sirih. Kemudian nanti kalau sudah dingin atau hangat-hangat kuku, nggak terlalu panas, itu nanti dijadikan obat kumur ya, diminum kemudian nggak boleh ditelan, dikumur-kumur, kemudian digargel. Digargel tahu nggak kamu? Yang gitu loh suaranya. Iya, yang kayak gitu. Nah itu namanya gargel ya. Itu juga membersihkan pangkal rongga ini, apa namanya, tenggorokan yang paling belakang gitu ya, yang nggak bisa tersentuh sama sikat gigi. Nah, kalau untuk gigi, nah orang-orang dulu itu makan daun sirih. Ayo, siapa yang pernah lihat neneknya nginang namanya? Tiupin aku selalu makan daun sirih. Makan daun sirih. Tiupin makan daun sirih untuk gigi. album dipakai buat Itu juga pernah makan siput loh. Manfaat makan gigit daun sirih ada yang tahu? Supaya giginya cerah dan segar. Kayak giginya cerah, segar, tidak bau apa bensin. Daun sirih itu tidak memutihkan gigi loh. Daun sirih itu mengawetkan gigi. Iya, menguatkan gigi, bukan mengawetkan gigi ya. Menguatkan gigi. Jadi kan tadi dia antiseptik, membunuh kuman ya. Membunuh kuman. Jadi kalau gigit daun sirih, ya itu kan biasanya ada orang-orang tua itu nginang namanya ya, makan daun sirih. Ada kapurnya juga, nah kayak gitu. Nah itu gunanya untuk supaya giginya itu kuat, makanya gigi-gigi orang dulu itu kuat-kuat, nggak ada yang ompong. Kalau sekarang yang masih muda-muda, usianya lebih muda, nah itu pasti sudah ompong-ompong ya. Orang-orang dulu tuh giginya kuat-kuat, nggak ompong-ompong. Kenapa? Karena sama dia kayak aku ompong. Harus punya daun sirih kayak gitu. Giginya nggak mudah lubang, nggak gampang sakit gigi. Selain itu dia juga kalau habis makan coklat dia juga sikat gigi, makanya dia nggak gampang giginya berlubang, sakit gigi, akhirnya ompong. Daun sirih ada obatnya. Nah, itu manfaat dari daun sirih. Oke, kita lanjutkan. Mikrofonnya hari aku dimatikan ketemu dulu. sama daun sirih. Iya. Selanjutnya yaitu ada jeruk nipis. Nah, enak banget ini. ada di rumahku juga ada minum yang paling banyak ditanam di rumah. Ya, ini salah satu tanaman obat yang paling banyak ditanam di rumah karena dia nanamnya gampang. Bisa dari bijinya jeruk nipis ini langsung, atau bisa juga kita minta disetek kayak gitu bisa, atau bisa juga kita beli bibitnya di tempat jual tanaman ya. Nah, jeruk nipis ini ada banyak juga kegunaannya. Apa aja? Yang pertama, mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Nah, ya.
dulu itu Usufik kalau batuk biasanya itu juga dikasih jeruk nipis. Nah, Sama Us jadi kayak banyak adikku. obat batuknya Usufik itu banyak ya. Dikasih jeruk nipis sama kecap sama sedikit garam. Biasanya Rasanya kayak gimana, Us? Manis-manis asin. rasanya kayak Mas. makan soto, Mas Noval. Apa? Kayak Aku makan suka, soto Us. rasanya. Aku suka, enak banget. Makan soto, kayak rasa soto. Iya, rasanya kayak soto. Nanti dicoba deh Mas Noval. Rasanya pasti manis, Tapi asin, jeruknya asam, belum matang. dicampur. Asinnya Jadi dikit, amburadul. garamnya itu suwet dikit gitu. Enggak yang 1 sendok dimasukin ya kasinan nanti. Ya, jadi Aku kalau ngasih jeruk nipis garam ini juga kebanyakan. bisa mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Atau bisa juga jeruk nipis selain tadi kalau Usufi itu dikasih kecap, kemudian dikasih perasan air jeruk nipis sama sedikit garam, bisa juga dijadikan wedang. Wedang itu minuman hangat ya, wedang jeruk nipis. Jadi jeruk nipis diperes ya, ditambah madu, kemudian dikasih air hangat. Wah, itu enak apalagi pas dingin-dingin, bikin tenggorokan lega. Dikasih ya, Indomie, cepet sembuh Indomie. kok dikasih Indomie. Nanti jadi Indomie rasa soto dong. Iya enak, Ya. Indomie. Anget-anget, Indomie kuah. Anget-anget. Nah, gitu. Bisa juga mengobati bau badan. Caranya gimana? Usufi belum nemu ini. Kalau Dioles-olesin ke mengatasi bau ketiak. badan dengan jeruk nipis. Nah, mungkin ada juga pakai ini. Pakai deodoran yang mengandung jeruk nipis bisa juga. Tapi kalau jeruk nipis langsung dioleskan ke ketiak, kayaknya Usufi nggak sarankan deh ya. Soalnya bakal perih nanti. Kalau ada luka di ketiaknya ya. Kemudian jeruk nipis ini juga bisa menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe. Nah, ini juga bisa ya. Kalau mencegah rambut rontok, ketombe ini bisa kamu iris jeruk nipis ya. Kemudian nanti dioleskan ke kulit kepala. Ke kulit kepala sampai batang rambut, kemudian didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Ditutup pakai plastik atau kresek atau anduk yang bersih ya. Nah, ditunggu sampai 30 menit, nanti habis itu dibilas. Dibilas pakai sampo, keramas, nah, seger, dah. Kemudian tapi itu juga harus dilakukan secara rutin. Nggak bisa sekali 2 kali. Loh, aku udah nyoba kok rambutku tetap ada ketombenya. Nyobanya berapa kali? Sekali ya nggak ngefek. Bahan alami itu kita harus rajin menggunakannya supaya hasilnya terlihat kayak gitu. Kemudian jeruk nipis tadi juga bisa untuk mengobati flu dan demam. Ya tadi bisa mengobati serak, batuk, bau badan, flu sama demam. Gitu. Biasanya kalau flu minumnya tadi pakai jeruk nipis, dikasih madu, dikasih air anget, diminum masih anget-anget. Nah, itu nanti bisa bikin tenggorokannya lega, kemudian kalau hidungnya tersumbat juga bisa normal lagi kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada kunyit. Nah, ini tadi temennya temulawak ya. Kunyit ini pasti kalian lebih familiar ya. Kunyit ini biasanya warnanya kuning. Biasanya ini ku godok sama kunyit sama temulawak. Oh iya, sama dibuat opor, sama kuning opor, dibuat kuning opor. Iya, kalau Mas Noval itu pasti dibuat opor ya kunyitnya ya. Ya, Mas Noval senang opor, biasanya di rumahnya yang dimasakin opor gitu sama ayam. Iya, kalau opor itu warnanya kuning, kuningnya dari kunyit. Selain opor, makanan yang menggunakan kunyit apalagi? Ada yang tahu? Belum tahu. Opor nasi kuning. Nah, siapa yang sering makan nasi kuning? Nah, kuningnya itu dari mana ya? Kunyit bukan dari pewarna makanan. Nasi kuning. Iya, kuningnya itu dari kunyit. Jadi berasnya itu dimasak sama parutan kunyit sama air kunyit.
bisa juga menggunakan bubuk kunyit ya. Sekarang kunyit juga banyak bentuknya. Ada yang sudah diiris kemudian dikeringkan, ada juga yang berbentuk bubuk. Nah, kegunaan kunyit itu antara lain sebagai ramuan jamu. Bisa tadi dicampur sama temulawak, bisa juga dicampur sama asam, jadinya kunyit asam. Nah, itu yang seger. Kemudian sebagai bumbu masak, nah tadi sebagai pewarna untuk opor ayam, untuk nasi kuning bisa. Bisa juga menghilangkan gatal, mencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Nah, kegunaannya kunyit banyak kan sekarang. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Silakan disalin di buku tematik kalian. Ya, latihan soal. Soalnya saja dulu dituliskan. Sambil kalian menuliskan latihan soal, Usufi coba cek kehadiran dulu ya. Us ini latihan soal apa? Ya, Us. Us ini latihan soal apa? IPA. Lupa. Oke, makasih Us. IPA ini. Ya Allah, ngantuknya. Oke, coba Usufi panggil dulu ya. Yuk Dari sambil tadi duduk di ditulis. kursi ini. Yuk sambil Duduk di ditulis. kursi. Sambil ditulis. Rasanya aku pengen BAB tapi ayah masih di kamar mandi. Ini IPA terus. Iya, ini IPA. Yuk silahkan ditulis dulu. Sambil Usufi panggil. Mas Najah hadir. Ada. Mbak Akifah hadir. Hadir Us. Oh, hadir Mbak Akifah, kenapa sakit ya? Enggak Us. Oh enggak, biasanya suaranya soalnya ceria. Cempreng. Gak boleh, itu ceria suaranya Mbak Akifah itu. Bikin orang lain tuh semangat. Usufi aja tuh kena semangat loh kalau denger suaranya Mbak Akifah. Oke, selanjutnya Mas Albi. Ada Us dari Mas dulu. Albi kemarin masuk nggak tuh, Nak? Kemarin masuk. Oh, masuk. Terus Mas Fatan. Mas Fatan ada ya? Masuk. Oke, Mbak Arinda. Ada Us. Oke, Mas Asa. Ada Us. Pintar. Mbak Alia. Ada Us. Mbak Risha. Ada Us. Mas Us nanti bahasa Diego. Inggrisnya boleh di print nggak? Boleh, Mas Albi. Mas Diego. Ustazah. Iya. Apa iya, emang Mas nanti latihan soalnya disuruh di print Us? Itu nanti buat latihan soal, Mas Noval. Jadi boleh di print, boleh dikerjakan lewat HP. Tapi kan nanti Ocha ngirimnya itu pakai Word ya. Nanti bisa dibuka di HP. Terus kamu jawab di kertas gitu. Nggak usah dikirimkan ke Ocha buat belajar di rumah saja. Bukan latihan soal kayak ginian Us? Iya, latihan soal tapi yang nggak pakai Google Form itu loh. Jadi nanti Ocha itu ngasih kamu latihan soal buat ini, latihan PTS, buat belajar PTS ya. Oke, selanjutnya Mas Diego tadi sudah ada. Mas Faik ada nggak ya? Ada Us. Oke, ada. Mbak Jasmine ada? Ada Us. Us nggak ditanyain sholat duha atau sholat subuh Kak. Oke, oh iya. Mbak Rani sudah sholat duha belum hari ini? Sudah Us. Oh sudah, luar biasa. Mbak Farah? Ada Us. Oke. Mas Andra? Ada Us. Mbak Latifah? Ada Us. Mas Ferdi? Ada Us.
Mas Ferdi sholat subuh nggak hari ini? Sholat, beneran? Ya bener lah, ngapain Sudah sholat duha? Sudah. Oke, luar biasa. Dipertahankan Mas Ferdi. Hari ini ada ngaji sama USMA? Katanya jadwalnya Senin sama Rabu. Oke, Senin sama Rabu. Kemarin ngaji nggak? Hari ini kan Rabu. Ya, nanti. Iya, nanti coba Usufi cek ke USMA ya. Oke. Ya. Mbak Eza. Ada, Us. Oke, Mas Noval. Ada, Us. Mbak Rani. Ada, Us. Mbak Oktav. Ada, Us. Mas Rasya. Daus. Mas Rizky. Ada, Us. Mas Rizky sudah. Mbak Atta. Ada, Us. Oke, Mbak Zahra. Mbak Zahra. Ya, Us. Oke, Mbak Akila. Mbak Iza. Hadir, Us. Oke, luar biasa. Hari ini sudah masuk semua. Pinter-pinter ya. Oke, semuanya sudah selesai untuk mencatatnya. Sudah. Tinggal nomor Belum, nomor 4 sama 5. Oke, agak lebih cepat. Hari ini yang belum sholat duha siapa? Selesai, Us. Mbak siapa ini? Mbak Akifa belum sholat duha ya? Belum, Us. Oke, nanti setelah Google Meet bisa sholat duha ya Mbak Akifa ya? Iya, Us. Masih nomor 4 sebentar. Jangan lupa doa setelah sholat duhanya. Hari ini yang sudah sarapan siapa aja? Aku Sudah sarapan, Us. Sudah sarapan. Mbak Akifa sarapannya hari ini pakai apa Mbak Akifa? udah sarapan, Us, aku. Mbak Akifa sarapan hari ini pakai apa Mbak Akifa? Lupa. Kok lupa? Mbak Jasmine sudah sarapan belum? Mbak Jasmine sudah sarapan belum? Sudah. Pakai apa Mbak Jasmine? Katanya mama pakai jangan lombok. Jangan lombok. Kamu doyan pedas? Doyan. Wih, luar biasa. Udah doyan pedas, udah gede ya. Mas Rizky, kamu udah sarapan belum Mas Rizky? Sudah. Sudah, pakai apa nak? Ikan lele. Wih, ikan lele. Mancing dulu lelenya atau beli di pasar? Beli. Oh, beli, kirain nangkep sendiri Mas Rizky-nya. Mas Rasya. Halo Mas Rasya, mana ini Mas Rasya? Mas Rasya? Mas, rasanya ada, Us. Tak lihat. Us, palingnya nggak jawab. Mungkin sinyal. Sinyal apa nggak kedengeran? Apa nggak lagi ke kamar mandi? Sinyal berarti Us ini. Keluar kok. Mas Rasya Al-Ghifari PM. Oke, Mas Rasyanya Ya, lagi. kenapa Mas Albi? Mas Rasyanya Ustazah sudah selesai bos jawabannya, Us. Minta apa? Minta apa? Nomor telepon. Ih, HP ku masa rusak, nggak weh. punya nomor teleponnya Mas Noval? HP ku rusak, Us. Jadi ya udah. Ya, Sufi punyanya nomornya bundanya Mas Noval soalnya. Kalau HP ku aku matiin, Us.
Ya udah aku mainan PS apa enggak komputer. Oke. Kalau aku, Oke, sudah kalau aku selesai semua. dapat HP kayak gitu, aku nggak mau pakai, soalnya masih kecil nggak boleh pakai HP. Dibatasin. Oke, sudah selesai semua latihan nulis latihan soalnya. Udah terus jawabannya. Sudah ya. Oke, Mbak Arinda sudah belum nulisnya? Sudah? Sudah. Oke, ada yang belum selesai? Oke, nggak ada ya. Usufi coba stop presenting dulu. Kita ganti ke materi selanjutnya, yaitu PPKN. Nah, kita akan belajar apa nih hari ini tentang PPKN? Ada yang tahu nggak ya? Dampak tidak menjaga lingkungan. Dampak tidak menjaga lingkungan. Oke, apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dampak tidak menjaga lingkungan. Nah, yang pertama ini adalah dampak membuang sampah sembarangan. Nah, ayo siapa di sini yang masih suka buang sampah sembarangan? Kalau pas naik mobil, mobil, terus toh di mobil makan jajan, ya toh. Habis itu kalau udah habis jajannya buka jendela, terus bungkusnya dibuang gitu aja di lewat jalan gitu. Pas jalan. Enggak. Kalau aku sih tak simpan di Pinter-pinter kresek semuanya. dulu. Iya, disimpan dulu. Kalau kalian dalam kendaraan itu disimpan dulu. Apalagi dalam mobil ya, disimpan dulu di kresek. Nanti kalau sudah mobilnya berhenti dan ketemu sama tempat sampah, baru dibuang ke tempatnya. Nah, ini biasanya ini dampak membuang sampah sembarangan itu yang pertama, selokan atau sungai menjadi tersumbat. Kemudian lingkungan menjadi kumuh ya, otomatis karena sampahnya di mana-mana jorok. Kemudian menimbulkan penyakit juga karena tadi sudah kotor, akhirnya banyak lalat, karena lalat itu sumber penyakit. Akhirnya timbul banyak penyakit, mulai dari penyakit kulit, penyakit pernafasan, nah itu bisa. Kemudian lingkungan tidak indah karena tadi di mana-mana ada sampah, ya. Kemudian ketika hujan datang akan terjadi banjir. Apa aja dampak banjir bagi lingkungan kita? Yaitu yang pertama, lingkungan menjadi kotor karena banjir airnya meluap. Nah, air yang meluap ini tadi bawa sampah dari mana-mana, akhirnya jadilah kotor. Bekas lumpurnya juga ada, kemudian banyak lumpur ya kan. Kemudian sampahnya berserakan di mana-mana saat banjirnya sudah surut. Kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit. Pokoknya kalau kotor gini nih sumbernya penyakit ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada dampak penebangan hutan secara liar. Dampak penebangan hutan secara liar. Yaitu yang pertama hilangnya kesuburan tanah. Karena ini tadi hutannya itu ditebangi, nggak pilih-pilih mau pohonnya yang muda, mau pohonnya yang tua, pokoknya ditebang aja. Nah itu sehingga nanti kesuburan tanah itu hilang karena dia nanti sering dibakar, pembebasan lahan dibakar lahannya kayak gitu, itu nanti kesuburan tanahnya akan hilang. Kemudian turunnya sumber daya air. Kenapa kok bisa turun sumber daya airnya? Karena ketika hujan turun ya, ketika hujan turun kan diserap sama tanah.
airnya jatuh ke tanah, diserap sama tanah. Nah, di dalam tanah itu sudah airnya itu nggak ada yang nyerap lagi. Biasanya kalau masih ada pohon-pohon yang gede-gede, itu nanti airnya akan diserap sama akar tanah sebagai bahan makanannya tumbuhan itu tadi. Tapi karena pohonnya sudah habis, akhirnya sumber daya air ini pun juga berkurang, nggak ada yang diresap, kemudian airnya terbuang begitu saja, nggak ada penghasil airnya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya dampak penebangan hutan secara liar yaitu punahnya keanekaragaman hayati. Punahnya keanekaragaman hayati karena hilang semua tumbuhan-tumbuhan yang langka itu ditebangi habis, wes pokoknya dijual ke luar negeri kayak gitu. Kan ada juga tumbuhan yang dilindungi sama negara, tidak boleh diperjualbelikan secara bebas seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya penebangan hutan secara liar yaitu hutan menjadi gundul dan itu akan menyebabkan banjir dan tanah longsor karena tanahnya sudah nggak kuat menampung air, airnya nggak ada yang meresap, karena kan biasanya kalau masih ada pohon besar tadi ya, sudah dijelaskan Usufi, kalau ada pohon besar, air yang masuk ke dalam tanah akan diserap oleh akar. Nah, karena ini pohonnya udah ditebang habis sampai ke akar-akarnya, akhirnya nggak ada yang menyerap air, tanah tidak kuat menampung air yang turun dari langit, akhirnya terjadi longsor. Tahu kan longsor? Tanahnya ambles itu loh longsor itu. Iya, tahu. Nah, itu longsor, bisa juga banjir, nggak ada yang diserap soalnya airnya. Nah, apa aja nih dampak tanah longsor? Yaitu yang pertama hilangnya tempat hidup hewan. Karena kan longsor wes hilang, permukaan tanahnya ambles, ya. Kemudian rusaknya pemukiman warga, fasilitas umum juga. Bisa jadi warga yang punya rumah di sekitaran tebing atau di dataran yang tinggi atau di bawah tebing, itu nanti rumahnya ketika longsor itu tertimpa oleh material tanah atau hancur. Nah, gitu. Fasilitas umum pun juga seperti itu. Kemudian adanya korban jiwa. Nah, tanah longsor kalau sebelumnya tidak terdeteksi, ya, tanah longsor kalau sebelumnya tidak terdeteksi, bisa jadi akan memakan korban jiwa yang ada di dalam rumah itu tadi. Gitu. Makanya kita nggak boleh sembarangan menebang hutan. Nggak terdeteksi radar. Harus tebang pilih ya, yang dipilih itu yang sudah tua-tua, yang sudah gede, yang sudah ratusan tahun, udah puluhan tahun tumbuhannya. Nah, itu baru bisa ditebang. Kenapa? Karena itu nanti ya dia akan bergantian tumbuh sama yang muda. Nah, kalau yang muda karena pertumbuhannya kan masih panjang gitu kan, dia istilahnya baru tumbuh gitu, biarkan dia tumbuh lagi gitu. Kalau tua kan akarnya sudah gede, gantian tempatnya sama yang muda-muda gitu. Oke, selanjutnya ada tugas portofolio. Nah, tugas portofolio ini nanti akan dikirim di grup kelas 4 ya, dan silahkan di print. Kalau ini wajib di print, kemudian dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing pada hari ini jam 8. Jadi nanti dikumpulkan ke Usufi jam 8 terakhir ya. Jadi nanti itu tugas portofolionya akan dikirim. Iya, Mas Noval. Boleh lihat itu portofolionya, contohnya portofolio gitu. Iya. Itunya portofolio. Nah, iya, bentar ya. Coba Usufi tampilkan dulu. Jadi nanti portofolionya itu di print ya.
Di print, kemudian setelah di print, dikerjakan. Setelah dikerjakan, difoto dan dikirimkan ke Usufi. Setelah itu, nanti kalau sudah dikerjakan, difoto, disimpan di dalam map. Disimpan dulu ya dalam map. Ya, Jam 10 anu ya, dikirim ya. Soalnya nanti tokonya selak tutup printnya. Oke. Nah, ini sudah muncul belum? Sudah, Us. sudah, Us. Ya, Itu nanti seperti diapain ini ini, Us? bentuk. Nah, nanti coba dibaca. Ya, dibaca. Di sini ini akan ada bacaan. Ya, ini ada bacaan. Kemudian di bawahnya ini ada kolom pertanyaan. Silahkan dijawab berdasarkan Ustazah. bacaan Ustazah. atau pilih jawaban yang tepat. Oke. Dari sini bisa dipahami ada yang mau bertanya? Saya mau Enggak, tanya, Us. Iya, Mbak Oktav Mbak, coba Us, mau apa? tanya apa Mbak Oktav? Aku boleh keluar dulu nggak, Us? Laptopnya mau dipakai ayah buat kerja. Boleh Mbak Oktav, silahkan. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam. Oke. Mas Ferdian mau tanya apa kamu? Enggak, Us, tadi. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan untuk tugas portofolionya? Enggak, Us. Udah paham. Oke, sudah paham. Sudah Bisa paham, Us. Sufi keluarkan Nanti ya. yang tanya tak kirim nanti ya. Iya, dikirim nanti ya. Habis ini Ustazah kirim untuk tugas portofolionya. Oke. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Enggak, Us. Enggak. Ada lagi yang mau bertanya? Coba kameranya dinyalakan dulu semuanya. Oke. Ada sebagian yang sudah nyala, ada sebagian yang belum nyala. Sudah. Tugasnya Nyala tadi kurang paham dua lagi. semua ya. Aku udah Tugas nyala kita belum latihan kameranya? soal seperti biasa. Ya. Maaf, ini ada suara motor. Greng. Us, maaf, Us. Lagi ada orang lagi benerin motor. Siapa itu tadi? Aku, Us. Oh iya. Us. Ada orang lagi benerin motor. Mas Fatan deketnya bengkel ya? Enggak sih, Us. Ada rumah tangga itu, Us, lagi benerin motor. Oke. Us, aku udah dinyalain belum kameranya? Sudah, nggak ada yang mau ditanyakan ya? Nggak ada, Us. Yuk dinyalakan, yang belum dinyalakan kameranya silahkan dinyalakan. Oke. Oke, iya ini sudah mulai muncul. Oke, sudah siap, kita foto dulu ya. Maaf ya nanti kalau nggak ada wajahnya. Oke, 1, 2, 3. Coba lagi, salah. 1, 2, 3. Nah, yang muncul ini cuma Mas Fatan aja loh. Nggak apa-apa ya. Oke, kita akhiri belajar hari ini dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama ya. Selain kamu istirahat, yang belum sholat duha silahkan sholat duha.
Ya, setelah ini yang belum sarapan silakan sarapan sambil menunggu jadwal mengajinya. Yang sudah tidak ada kegiatan bisa langsung mengerjakan tugasnya hari ini. Oke, semuanya bisa dimengerti ya. Sudah nggak ada yang tanya untuk tugasnya lagi? Enggak, sudah pulang. Ustazah, bentar, Ustazah. Iya. Ustazah, kalau Mas Novel belum sempat ngeprint jawabannya tak tulis di buku nggak apa-apa toh Us. Nanti bukunya itunya tak sobek ya aja di itu. Kalau kenapa nggak di print aja? Itu bacaannya loh Mas, kan itu portofolionya jadi satu. Soalnya ada bacaan sama pertanyaannya, ya kan? Nanti kalau pertanyaannya aja, bacaannya kan nggak tahu. Iya sih. Ya udah. Diusahakan di print ya Mas Noval ya. Ya insya Allah Us nanti kalau Semuanya sudah paham semuanya. udah Us. Oke, kita berdoa dulu ya. Persiapan Gimana mau doa kalau ada seorang motor? Wahid Isnan Wahid Isnan Persiapan berdoa, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala Tangan dudukan mata di pejamkan. Oke, dipejamkan semua matanya. Oke, dipejamkan semua matanya. Oke, pintar. Udaullahi jama'atan. A'udzu Oke, terima kasih anak-anak soleh hari ini sudah mengikuti Google Meet dengan baik ya. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Sholat duha, yang belum sholat duha, kemudian protokol kesehatannya juga jangan sampai kendor. Jangan lupa untuk berjemur ya. Oke, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan ilmunya bermanfaat. Amin. Sekian dari Ustazah Sufi. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Bye. Bye. Ya. Dadah.
Nhiều tiếng vang vang. Halo, Mbak Akifah. Tahu.